Ya, salam sejahtera para pendengar dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Supardi Yunis Umbai, saya melayani di daerah Murung Raya, Kalimantan Tengah. Kita berjumpa di dalam sesi ketiga dari Jesus Call ini, ya dari program Smart People Online Church saya. Dan hari ini topik kita adalah menjadi murid Yesus. Topik ketiga, menjadi murid Yesus. Baik, sebelumnya saya ajak kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur, kami boleh kembali ya Tuhan, melayani, menyampaikan firman-Mu melalui program ini ya Tuhan. Berkati hamba, urapi hamba, biar tutur kata Tuhan ada dalam mulut hamba untuk disampaikan. Berkati juga para pendengar dimanapun berada, dengan firman-Mu yang penuh kuasa, sehingga mengubah hidup kami menjadi lebih baik lagi, iman kami bertumbuh dan semakin dewasa, dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, para pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada, hari ini topik kita adalah menjadi murid Yesus. Ya, ini bagian ketiga dari dari tema kita Jesus Call, ya, atau Yesus memanggil. Kita mulai dengan ayat dalam Markus 1 ayat 16 sampai 20, saudara ya. Kita mulai mengambil dalam Markus pasal 1 ayat yang ke-16 sampai 20. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalanya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya, sedikit lagi dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Ayat yang ke-20, Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahnya lalu mengikuti dia. Saudara, dari ayat ini kita melihat bahwa menjadi murid Yesus itu adalah dipanggil oleh Yesus dan orang yang dipanggil meresponi, ya, seperti ya beberapa orang yang ada di dalam ayat ini, ya ada Simon atau yang kita kenal dengan Petrus, dan saudara-saudaranya ada Andreas, ada Yakobus, dan juga ada Yohanes, ya saudara dari Petrus ini. Nah saudara, mereka dipanggil. Mereka dipanggil oleh Tuhan Yesus menjadi apa? Ya menjadi murid Yesus. Jadi bukan hanya dipanggil untuk percaya, tetapi lebih daripada itu mereka dipanggil menjadi murid Yesus. Ya, menjadi murid Yesus, saudara. Ini sangat penting sekali untuk kita pahami bagaimana kita hidup mengiring Tuhan Yesus. Apakah kita hanya sebatas orang percaya saja, ya sebatas orang percaya, ataukah kita lebih dalam lagi kita menjadi murid Yesus, saudara? Nah, menjadi murid Yesus ini, saudara, ada beberapa hal yang harus kita ikuti, saudara, seperti apa yang Tuhan ajarkan bagi kita. Tetapi di dalam hal ini juga, saudara, kita diberi kekuatan. Kalau kita memang punya hati yang sungguh-sungguh, punya keinginan yang sungguh-sungguh menjadi murid Yesus, Tuhan memberi kita kekuatan. Sebab, ya, di dalam Injilnya, di dalam pengajarannya, Yesus memberitahukan kepada kita bahwa setiap muridnya itu diberinya kemampuan, diberinya kekuatan, diberinya kuasa, ya. Baik, yang pertama saudara, kita mau belajar dari Lukas 14 ayat 26. Lukas 14 ayat 26 saya bacakan untuk kita, saudara perhatikan. Jikalau, ya, Lukas 14 ayat 26, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya atau ibunya,
istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Saudara, apa maksudnya? Ya, kalau orang datang kepada Yesus ingin menjadi murid Yesus dan tidak membenci ya orang-orang yang ia kasihi bahkan dirinya sendiri, Tuhan Yesus berkata, ia tidak dapat menjadi muridku. Saudara, ini adalah suatu pernyataan Tuhan Yesus untuk memberitahu kepada setiap orang supaya ketika mereka mengikuti Yesus ada harga juga yang harus dibayar. Ya. Kalau mereka ingin menjadi murid Yesus, ada harga yang harus dibayar oleh mereka, saudara ya. Yang pertama adalah mereka bersedia tidak sependapat dan tidak sepaham dengan orang yang tidak percaya meskipun orang yang sangat mereka kasihi. Ya. Seperti contoh saudara ketika Allah memanggil Abraham di dalam Kejadian 12 1-3. Coba kita lihat dulu Kejadian di dalam Kejadian pasal 12, mari kita lihat ya. Kejadian pasal 12 ayat 1-3 ya. Perhatikan. Ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, waktu itu namanya masih Abram, belum diubah menjadi Abraham ya oleh Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara, sebagaimana Abram dulu dipanggil, dan kemudian Allah sendiri mengubah namanya Abram menjadi Abraham, dia dipanggil dari tengah-tengah keluarganya, dari orang tuanya, dari sanak saudaranya, dipanggil Allah keluar dari keluarganya dan pergi ke satu tempat di mana Tuhan pun memberi janji kepada Abraham bahwa ia akan menjadi bapak orang yang diberkati ya. Nah, ada sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan ketika Tuhan memanggil orang menjadi muridnya. Dan ketika orang merespon panggilan Tuhan menjadi muridnya, ada harga yang harus dibayar. Yang pertama, ya, bersedia untuk tidak sependapat dengan orang-orang yang tidak percaya. Meskipun itu adalah orang-orang yang sangat dikasihi kita. Ya, seperti Abraham, dia bersedia dipanggil oleh Allah untuk ya, apa itu namanya, menerima janji untuk melakukan kehendak Allah dan menerima janji yang Allah janjikan kepadanya. Dia harus keluar. Karena di dalam Alkitab menjelaskan bahwa orang tua Abraham ini, ya sanak saudaranya itu bukan orang yang percaya kepada Allah Israel. Jadi Abraham dipanggil. Demikian juga sekarang ini Allah memanggil setiap orang itu untuk percaya kepadanya, dan yang bersedia membayar harga, yaitu dengan tidak sependapat dan tidak sepaham dengan orang yang tidak percaya, meskipun orang-orang itu adalah orang-orang yang dikasihi. Ya. Seseorang yang dipanggil oleh Tuhan Yesus, seseorang yang kemudian merespon panggilan Tuhan Yesus itu, dia bersedia bayar harga. Jikalau lingkungan keluarganya tidak percaya, belum percaya, ya, dia bersedia untuk tidak sependapat dengan mereka. Dia bersedia tidak sepaham dengan mereka dan tetap berdiri teguh di jalan yang telah Tuhan tentukan baginya. Di dalam cara hidup yang Tuhan tentukan baginya sesuai dengan Injil, saudara. Itu yang pertama, saudara. Untuk menjadi murid Yesus itu ada kesediaan untuk tidak sepakat dengan orang-orang dunia. Untuk tidak sepaham dengan orang-orang dunia, ya. Untuk hanya sepaham dan sepakat dengan Allah saja. Itu yang perlu kita perhatikan. Kemudian yang kedua, orang yang menjadi murid Yesus, yang dipanggil dan mau merespon dan menjadi murid Yesus ini, ya, adalah orang-orang yang bersedia memikul salib dirinya. Jadi orang itu bayar harga, yaitu bersedia memikul salib dirinya. Ya, bukan salib Tuhan yang dipikul. Ya, jangan salah paham, tapi salib diri kita. Apa maksudnya ini? Mari kita lihat Lukas 14 ayat 27.
Lukas pasal 14 ayat 27, saudara. Perhatikan dengan baik, saya bacakan, mungkin ada ditampil di layar nanti, ya. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah, ya. Oh, Lukas 14, yang 14 ayat 27, bukan 18, maaf. Ya. Di layar boleh diganti dengan Lukas 14 ayat yang ke-27. Ya, kita tunggu dulu untuk ditampilkan ayatnya. Nah, perhatikan dengan baik. Tuhan Yesus berkata kepada orang banyak yang mengikuti dia, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Saudara perhatikan, Yesus berkata memikul salibnya dan mengikuti aku. Artinya bukan memikul salib Yesus dan mengikuti Yesus, ya. Bukan memikul salib dirinya tapi tidak mengikuti Yesus. Bukan mengikuti Yesus tapi tidak memikul salibnya. Itu bukan murid Yesus. Murid Yesus itu bersedia memikul salib dirinya dan mengikuti Yesus. Ya. Mari kita lihat lagi di Galatia 5:24 supaya lebih dapat penjelasan daripada maksudnya ini. Galatia 5 ayat yang ke-24. Nah, perhatikan, saya bacakan, ya. Barang siapa, ya, ini kita lihat di ayat ini, ya. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Artinya, saudara, ya, memikul salib itu yaitu menyalibkan keinginan daging kita ini dengan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Karena ada keinginan-keinginan daging kita ini, ya, yang merupakan hawa nafsu, yang merupakan keinginan kita yang melebihi dari apa yang ditetapkan oleh Allah, saudara, ya. Jadi kita ini hidup dalam daging, betul. Kita membutuhkan makanan, minuman, kita membutuhkan segala sesuatu yang diperlukan oleh daging kita. Tetapi yang Allah maksud adalah kebutuhan-kebutuhan yang memang sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan bagi kebutuhan daging kita. Kalau sudah melampaui, berarti kita jatuh kepada yang namanya ada hawa nafsu, ada keinginan daging. Dan keinginan daging, hawa nafsu ini bertentangan dengan kehendak Allah, karena dia bertentangan dengan keinginan roh, dikatakan. Keinginan roh Allah, keinginan Roh Kudus. Jadi saudara, orang yang menjadi murid Yesus itu bersedia memikul salib dirinya, yaitu menanggalkan kehidupan yang bersifat kedagingan penuh hawa nafsu. Ya, dalam segala hal. Nafsu kepengen kaya, ya. Nafsu di dalam hal keuangan, ya. Dan lain sebagainya, saudara. Yang melampaui apa yang ditetapkan oleh Tuhan, yang melampaui apa yang diperkenankan oleh Tuhan. Maka Tuhan melarangnya, karena segala sesuatu yang melampaui dan berlebihan itu, ya, itu tidak disukai oleh Allah, saudara. Nah, oleh sebab itu, saudara, orang yang menjadi murid Yesus itu bersedia memikul salib dirinya dan mengikuti Yesus. Bukan hanya bersedia memikul salib dirinya, tapi tidak mengikuti Yesus. Misal begini, saudara, contohnya. Ada orang, ya, dia menahan diri untuk tidak marah kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Artinya, kalau dia punya hak juga untuk marah, dia punya hak untuk membalas, tapi dia tidak melakukan itu, saudara, itu sama artinya juga dia telah, ya, memikul salibnya atau menyalibkan keinginan dagingnya. Tapi masalahnya kalau dia tidak mengikuti Yesus, dia hanya ingin supaya dipandang oleh manusia dia baik, supaya dia mendapat pujian manusia, tapi bukan karena ingin mentaati Tuhan Yesus, ya berarti itu beda, saudara, ya. Yang Tuhan Yesus maksudkan adalah orang-orang yang bersedia memikul salibnya dan mengikuti dia. Artinya karena dia, alasannya karena Tuhan Yesus, karena firman-Nya, karena mengasihi Tuhan Yesus, karena mentaati Tuhan Yesus alasannya. Nah, itulah orang-orang yang menjadi murid Yesus, saudara. Alasannya karena Yesus. Karena firman-Nya, karena kehendaknya, kehendak Tuhan Yesus. Ada kesediaan, bersedia. Kemudian
orang-orang yang menjadi murid Yesus itu adalah bersedia melepaskan dirinya dari keterikatan dengan perkara-perkara keduniawian, ya, seperti kesombongan, ya, keangkuhan, keegoisan, ketamakan, ya, pesta pora, ya, apa itu namanya, keinginan untuk disanjung, keinginan untuk dipuji, ya, keinginan akan hal-hal materi yang berlebihan, saudara, ya. Jadi bersedia untuk melepaskan diri dari hal-hal tersebut. Artinya, kalaupun memang memiliki, tapi tidak, ya, hidupnya tidak berpatokan kepada hal-hal tersebut, tetap hidupnya berpatokan atau berdasarkan kepada Allah, kepada firman Allah. Ya, segala perbuatannya, segala tindakannya, segala keinginannya, ya, semua didasari berdasarkan dari firman Allah. Ya, itulah orang yang menjadi murid Yesus, bersedia melepaskan diri dari keterikatan hal-hal yang duniawi. Lukas 14 ayat 33. Kita lihat Lukas 14 ayat 33. Oke, mungkin di layar akan muncul, ya. Kita tunggu. Baik, perhatikan. Lukas 14 ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Ya. Apa itu yang menjadi milik kita? Apakah ini hanya berbicara tentang hal-hal jasmani saja? Tidak. Itu juga berbicara perkara-perkara jiwani, ya, perkara-perkara rohani. Contohnya misalnya berbicara mengenai perkara-perkara jasmani. Ya, dia orang kaya, orang banyak uang, tapi dia menganggap bahwa kekayaan keuangan itu hanyalah bonus, hanyalah berkat Tuhan. Dia tidak terikat kepada itu, artinya dia tetap memelihara imannya kepada Tuhan, dia tetap melakukan firman Tuhan. Walaupun dia sudah kaya raya, banyak uang, tapi dia tetap berdoa kepada Tuhan, mohon perlindungan, mohon penyertaan Tuhan, ya, dan lain sebagainya. Jadi tidak karena uang, tidak karena kekayaannya, dia lalu lupa dengan Tuhan, lalu interaksinya dengan Tuhan berubah, ya. Tidak begitu. Itu maksudnya, ya, bersedia melepaskan dirinya dari segala miliknya. Itu dalam hal materi. Bagaimana dengan hal-hal jasmani? Hal-hal jiwani, ya, materi jasmani sama, ya. Bagaimana dengan perkara jiwani? Ya, namanya jiwa itu tempat keinginan, ya, tempat kehendak, tempat segala pikiran, perasaan, ya. Itu di jiwa. Jadi jika kehendak, keinginan, pikiran, perasaan yang bertentangan dengan firman Tuhan, meskipun nampaknya benar, ya, misalnya dia harus membalas orang yang menyakiti dia, ya, orang yang mungkin telah menjatuhkan harga dirinya, ya, secara kedagingan sah-sah saja untuk membalas, ya, ada hak untuk membalas secara manusiawi, tetapi itu tidak dilakukan. Kenapa tidak dilakukan? Karena bersedia melakukan firman Tuhan, yaitu mengampuni. Bersedia mengampuni dan tetap yakin dan percaya meskipun orang menjatuhkan dia, tetapi dia yakin dan percaya Tuhan akan mengangkat dia. Misal pertarungan dalam bisnis, pertarungan dalam karir, bahkan mungkin sesama hamba Tuhan itu merasa ada persaingan di dalam dunia pelayanan, tetapi pikiran-pikiran seperti itu bersedia untuk ditanggalkan. Ya, segala keinginan daging bersifat keangkuhan, kesombongan, keegoisan, ketamakan, ya, minta perhatian, ya, ingin mendapatkan popularitas dan lain sebagainya, itu bersedia ditanggalkan. Tetap merendahkan diri kepada Tuhan dan menyerahkan kepada Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang jadi, yang menuntun, yang membimbing, yang mengangkat. Nah, orang-orang seperti ini, saudara, dikatakan oleh Tuhan Yesus, ya, adalah orang-orang yang bersedia melepaskan dirinya dari segala miliknya. Nah, tidak, dan mereka layak menjadi murid Yesus, saudara, ya. Kita lanjutkan, ya. Kita lanjutkan, ada sedikit gangguan tapi kita tetap lanjutkan, ya. Mari perhatikan selanjutnya, ya. Ada yang namanya kita harus melepaskan diri dalam perkara roh, ya, perkara roh. Saudara, ya, dulu rata-rata kita ini, orang-orang tua kita itu memiliki perjanjian maut, saudara. Kalau kita lihat dalam Lukas 28 ayat 15, dalam Yesaya,
Coba kita buka Yesaya. Yesaya 15 ayat 28. Perhatikan Yesaya 15 ayat 28. Iya. Oh, maaf. Sebentar, saya cari dulu ayatnya. Saya lupa karena ini di luar catatan, ya. Karena ini di luar catatan dan ditaruh oleh Roh Kudus di hati saya. Yesaya 28 ayat 15, Saudara, ya. Mari perhatikan Yesaya 28 ayat 15. Saya bacakan. Karena kamu telah berkata, kami telah mengikat perjanjian dengan maut, ya. Dan dengan dunia maut kami telah mengadakan persetujuan, biarpun cemeti berdesik-desik dengan kerasnya kami tidak akan kena. Sebab kami telah membuat, perhatikan, kami telah membuat bohong sebagai perlindungan kami dan dalam dusta kami menyembunyikan diri. Kemudian Yesaya 28 ayat 18, ya, saya bacakan. Yesaya 28 ayat 18, saya bacakan kembali. Perjanjianmu dengan maut itu akan ditiadakan, ya. Dan persetujuanmu dengan dunia orang mati itu tidak akan tetap berlaku apabila cemeti berdesik-desik dengan kerasnya kamu akan hancur diinjak-injak. Nah, Saudara, mengikuti Yesus kita harus melepaskan diri dari keterikatan, ya, yang apa itu namanya, yang seperti dikatakan dari Lukas 14 ayat 33 tadi, secara rohani, ya, kita juga rela melepaskan. Contoh begini, Saudara, ya. Kita ini rata-rata orang tua kita dulu tuh punya perjanjian maut, dan perjanjian maut itu diturunkan secara turun-temurun, diwariskan kepada keturunannya. Perjanjian maut itu, Saudara, adalah suatu perjanjian dengan kuasa kegelapan, ya, suatu perjanjian yang bukan kepada Tuhan. Itu perjanjian maut, ya. Lebih vulgar lagi, itu suatu perjanjian dengan iblis, Saudara, ya. Itulah perjanjian maut, karena yang berkuasa maut adalah iblis, tapi Yesus telah mengalahkan maut, artinya Yesus telah mengalahkan iblis. Nah, Saudara, ketika kita turun-temurun, ya, diajar oleh nenek moyang kita, orang tua kita, dan itu telah menjadi suatu mitos, dan kita percayai, Saudara, dan akhirnya setiap waktu tertentu dalam setiap tahun kita melakukan suatu upacara-upacara di mana hal ini kita yakini ini yang memelihara kita, karena ini sudah dari nenek moyang kita. Nah, Saudara, menjadi murid Yesus, kita harus bersedia melepaskan perkara-perkara yang kita anggap milik kita secara rohani. Wah, ini kan warisan dari nenek moyang kami. Ini warisan dari leluhur kami. Di dalam kekristenan itu harus dilepaskan. Kita hanya memiliki satu perjanjian, yaitu dengan Tuhan Yesus Kristus. Yaitu perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Kita menjadi umat tebusannya miliknya, dan Yesuslah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita yang kita puji, yang kita sembah, yang kepadanya kita beribadah. Itu adalah perjanjian yang baru dengan Tuhan yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Nah, setiap murid Yesus harus bersedia melepaskan, ya, ikatan-ikatan perjanjian maut yang didapatkan turun-temurun dari nenek moyang, ya, yang menjadi mitos dalam komunitas, yang menjadi mitos dalam keluarga kita. Kita bersedia lepas dari itu, Saudara. Dan ketika kita bersedia lepas, kita layak menjadi murid Yesus, Saudara. Kalau kita tidak bersedia lepas, kita tidak layak, Saudara. Ya, artinya kita mungkin menjadi orang Kristen sebutannya, Saudara. Tapi ternyata kita tidak menjadi murid Yesus. Bahkan lebih parahnya lagi, Saudara, ternyata pertobatan kita itu bukan pertobatan yang murni, Saudara. Jadi ini yang dimaksud di dalam Lukas 14 ayat 33. Saya ulangi baca, saya minta tampilkan lagi di layar. Lukas 14 ayat 33 tadi. Ya. Ditampilkan lagi di layar. Ya. Ya. Lukas 14 ayat 33. Kita baca kembali, Saudara. Ya. Perhatikan, demikian pula, ya, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Yaitu tadi, ya, saya mendapat pengertian yang dari Roh Kudus bahwa apa itu melepaskan dirinya dari segala miliknya? Ya, miliknya keterikatan secara rohani, baru saya jelaskan, ya. Milik secara roh, secara jiwa. Wah, aku ini kan
orangnya pemarah, aku ini orangnya memang begini karakterku, memang begini jiwaku. Ya, saudara, itu harus dilepaskan. Mungkin kita orangnya egois, pemarah, ya. Mungkin jiwa kita ini orang yang sangat perfect, yang sangat menuntut kepada orang lain, sehingga orang lain merasa tidak nyaman dengan kita. Tetapi kita terus ya mempressure orang lain supaya harus tunduk seperti apa kata kita. Ya ini masalah, kita harus lepas. Kalau kita ingin menjadi murid Yesus, kita harus lepas dari itu. Kita harus hidup, jiwa kita harus takluk kepada firman Allah, mengasihi orang lain, sabar terhadap orang lain, menguasai diri. Ya itu secara jiwani. Secara jasmani tadi apa? Ya keterikatan kita kepada perkara-perkara jasmani seperti harta, kekayaan, keuangan, seperti ya nafsu, ya kedagingan. Kita lepas dari itu. Supaya apa? Supaya kita layak menjadi murid Yesus, saudara. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Ada harga yang harus dibayar. Ya, ketika orang menjadi percaya, selamat, iya, betul, selamat ketika orang menjadi percaya. Tapi ketika orang menjadi murid Yesus, lebih dari hanya sekedar orang percaya, maka ada banyak hal-hal yang istimewa, yang luar biasa, yang ajaib, yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang yang menjadi murid Yesus, yang meresponi panggilan untuk menjadi murid Yesus, saudara. Ada hal-hal yang luar biasa, ada rahasia-rahasia yang lebih dalam yang Tuhan singkapkan. Ya. Ini sesuatu yang luar biasa. Ada pengajaran-pengajaran yang mendalam yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Sehingga murid-murid Yesus ini akan mengajarkan, akan memuridkan lagi. Ya, karena Tuhan menyingkapkan kebenarannya itu dengan tidak terbatas. Tuhan memberi kuasanya dengan dahsyat ke dalam kehidupan murid-muridnya ini, saudara. Ya. Luar biasa, saudara. Jadi bersedia melepaskan diri dari segala miliknya. Ya, seperti yang dijelaskan barusan. Ya, supaya kita dapat menjadi murid Yesus. Karena menjadi murid Yesus ini adalah panggilan Tuhan. Jesus call, ya. Itu adalah bagian dari panggilan Tuhan Yesus kepada setiap kita. Haleluya. Kita lanjut, saudara. Ya, setiap orang yang menjadi murid Yesus itu bersedia selalu mengenakan kuk dari Tuhan Yesus dan terus selalu belajar pada Tuhan Yesus. Matius 11 ayat 29. Mari kita perhatikan Matius pasal 11 ayat 29. Ya. Kita tunggu ditampilkan di layar. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara perhatikan dengan baik, ini perkataan Tuhan Yesus. Jadi kalau perkataan Tuhan Yesus berarti itu adalah firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus berkata, perkataanku tidak akan berlalu, lebih mudah langit dan bumi berlalu daripada perkataanku. Jadi ketika ini adalah perkataan Yesus, ini lebih kekal daripada langit dan bumi, saudara. Karena firman Tuhan tetap ada di surga selama-lamanya, kata pemazmur. Jadi di dalam Matius 11 ayat 29 ini, Tuhan Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara, ada kesediaan memikul kuk Tuhan. Ya, memikul salibnya sendiri dan memikul kuk yang daripada Tuhan. Ya, kuk yang daripada Tuhan itu adalah suatu beban yang Tuhan berikan ke dalam hidup kita. Ya, beban itu adalah beban supaya kita melayani Dia. Beban supaya kita mengasihi Dia. Beban supaya kita mengasihi jiwa-jiwa. Beban supaya kita melayani dengan sungguh-sungguh tanpa hitung-hitungan, tanpa harus ya mencari bayaran. Tapi kita pergi melayani Dia dengan segenap hati kita. Ya, soal berkat sudah pasti Tuhan sediakan. Soal berkat pasti sudah Tuhan perhitungkan. Karena Tuhan tidak pernah berhutang, katanya. Nah, ketika ini kita lakukan, saudara, bukan kita memikul ambisi kita, kita tidak memikul target kita, tapi kita memikul apa yang menjadi bebannya Tuhan, yang Dia percayakan kepada kita, saudara. Nah, saudara, kita itu akan mendapat ketenangan. Kenapa? Karena Yesus itu lemah lembut dan rendah hati, saudara. Dia mengajar kita tuh dengan lembut, dengan rendah hati. Dia tidak marah ketika kita gagal.
Bahkan Tuhan Yesus itu senantiasa bersedia menolong ketika kita gagal, bahkan ketika kita jatuh terjerembab sekalipun, ya, dia tetap mau angkat kita. Tapi terkadang manusia lebih dahsyat, lebih hebat, lebih dulu menghakimi kita, ya, atau menghakimi saudara-saudara yang lain, atau menghakimi hamba-hamba Tuhan ketika hamba-hamba Tuhan tersandung, ketika hamba Tuhan terjerambab, ya. Sesama hamba Tuhan, sesama anak-anak Tuhan biasanya lebih dahulu dan lebih dahsyat penghakimannya. Nah, sementara Tuhan, dia akan membimbing kita dengan lemah lembut, ya, dan dia dengan rendah hati. Dia bahkan menunduk ketika kita terjatuh, bahkan Tuhan mau menunduk, mengulurkan tangannya dan mengangkat kita kembali. Itulah yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Sehingga kita tuh mendapat ketenangan. Kita mendapat ketenangan untuk terus belajar, untuk terus berjalan, untuk terus melakukan perintahnya, untuk terus memikul kuk yang dia berikan kepada kita, ya. Di mana kuk itu adalah kuk perhambaan kepada Tuhan. Kuk itu adalah kuk supaya taat melakukan firman Tuhan. Saudara, ya, kita diperintahkan memikul kuk itu, tapi kalau kita tidak mau memikul kuk itu, saudara, kita tidak layak menjadi murid Yesus. Kita pelayanan, nampak hebat pelayanan kita, tapi justru kuk yang kita pikul itu kuk kita sendiri, kuk ambisi kita, ya, kuk keinginan daging kita, ya, supaya kita ini lebih populer, lebih ternama, supaya kita ini ya mendapat banyak berkat materi, walaupun semuanya itu memang menyenangkan hati kita, tapi Tuhan Yesus katakan berbanggalah karena namamu terdaftar di surga. Jadi ketika kita pelayanan, kita menjadi populer, bukan itu yang menyenangkan hati kita, memuaskan hati kita. Tapi puaslah, senanglah, bersukacitalah karena nama kita terdaftar di surga. Itu maksud Tuhan. Jadi itu kuk yang dari Tuhan. Kuk yang dari Tuhan ini membuat kita tenang, membuat kita damai sejahtera. Tapi kuk yang dari diri kita sendiri membuat kita gelisah, membuat kita tertekan, ya. Kita merasa harus banyak target, sehingga ketika kita membuat banyak target, kita banyak beban, kuk dari kita sendiri, dan ketika kita tidak mencapainya, kita menganggap diri kita gagal, kita kelelahan, kita capek. Nah, kalau Tuhan tidak begitu, saudara, ya, Tuhan tetap memberi kekuatan dan menolong kita ketika kita melakukan apa yang harus kita lakukan. Misal seperti contoh begini, saudara, ya. Kita melihat sepertinya kebanyakan pelayanan hamba Tuhan itu gagal, ya. Misalnya di Perjanjian Lama, ya, bagaimana Musa sepertinya gagal memimpin bangsa Israel, ya, mereka jatuh ke penyembahan berhala, mereka bersungut-sungut, mereka memberontak, sepertinya gagal, ya. Tetapi kalau kita menilai dengan kacamata Tuhan, ya, melihat kuk yang Tuhan berikan kepada Musa, Musa berhasil. Musa berhasil hidup melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Walaupun secara manusia dia berhadapan dengan umat Israel, dengan umat Tuhan yang tegar tengkuk itu. Nah, demikian juga sekarang para pendeta, gembala. Jangan buru-buru menganggap diri itu gagal dalam pelayanan ketika udah bertahun-tahun melayani, kok jemaat masih sedikit, kok jemaat nggak dewasa-dewasa. Ya, kok gereja sepertinya tidak ada kemajuan, kok rasanya pelayanan begitu-begitu aja. Saudara, itu kalau kita tidak hati-hati, akhirnya kita ini sepertinya, waduh, aku pengen membuat program yang lebih lagi, aku mau membuat satu terobosan lebih lagi, saudara. Tapi kalau itu tidak dari Tuhan, saudara, kita memikul kuk diri kita sendiri. Akhirnya ketika kita tidak berhasil, kita bersungut-sungut, kita bisa tawar hati, kita bisa kecewa dengan Tuhan. Tapi kalau kita pikul kuk yang dari Tuhan, kita perhatikan, ya, ketika Tuhan utus kita ke desa misalnya, kita tetap setia melayani di desa, walaupun nampaknya teman-teman di kota pelayanannya, wow, luar biasa, berkatnya, wow, banyak, melimpah. Tapi tetap saja kita setia. Sebelum Tuhan suruh pindah ke kota, ya tetap aja pelayanan di desa. Ya, mungkin yang kita hadapi itu aja dari tahun ke tahun. Seperti saya pernah ditanya, Pak Gembala, Pak Pendeta, apakah Bapak tidak bosan pelayanan di tempat Bapak sudah 16 tahun? Kalau dilihat dari gereja-gereja yang lain, sistemnya itu rolling, ya, gantian, paling lama 4 tahun ganti, paling lama 4 tahun ganti, rolling. Tapi Bapak enggak bosan, ya, jemaat enggak bosan, ya, lihat Bapak terus gitu, ya. Nah, saya katakan,
Saya tidak pernah merasa bosan dan jemaat tidak merasa bosan. Kenapa? Karena kita memang di dalam rencananya Tuhan, di dalamnya kehendaknya Tuhan. Ada hadirat Tuhan, ya, ada pengurapan Tuhan yang membuat kita tidak bosan dan tidak dibosanin oleh orang gitu ya. Nah itu saudara, kita pikul kokten. Jadi akhirnya kita tenang, oh ya tenang. Walaupun nampaknya tidak ada kemajuan yang signifikan, tapi kita tetap tenang melayani. Berhadapan dengan jemaat yang memberontak, yang tidak cepat-cepat untuk dewasa, ya, masih cerewet, masih banyak, kita tetap tenang, karena kita yakin bahwa Tuhan juga menolong mereka untuk berubah. Bukan karena kekuatan kita memaksa mereka berubah, tapi itu karena kekuatan firman Allah dan kekuatan Roh Kudus Allah yang mengubah mereka. Jadi kita tinggal berdoa, Tuhan jamah mereka, tolong mereka Tuhan, supaya mereka berubah dan tumbuh dewasa. Tapi kalau kita merasa kita harus membuat mereka berubah, kita merasa kitalah yang bertanggung jawab maju dan tidak majunya sebuah pelayanan, saudara, itu akhirnya menjadi beban kepada kita, saudara. Apalagi kalau kita melayani, kita tidak tahu panggilan kita apa. Ya, apa yang harus kita lakukan jika demikian? Mari merendahkan diri di hadapan Tuhan, duduk diam di kaki Tuhan, bertanya, Tuhan, aku nih ngapain Tuhan? Seharusnya ini aku nih apa Tuhan? Apa yang harus kulakukan Tuhan? Seperti itu, saudara. Jadi kita akan menggenapi firman Tuhan Yesus di dalam Matius 11 ayat 29 ini, yang firman Tuhan ini berkata, Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dan dengan demikian, saudara, kita menjadi murid Yesus. Kenapa? Karena kita hidup dan melayani, ya, kita berusaha, berbisnis, mengerjakan segala sesuatu, kita berpedoman kepada ajaran Tuhan Yesus. Kita melakukannya seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Puji Tuhan, saudara. Berikutnya, saudara, kita menjadi murid Yesus itu, kita harus bersedia melakukan kehendak Tuhan Yesus yang telah diajarkan. Mari kita lihat ayatnya, Matius 28. Kita lihat ya, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ya. Matius pasal 28 ayat yang ke-19, dari 18 boleh ya, dari 18 boleh ya. Ya. Oke, dari 19 saja sudah ditampilkan di layar. Oke, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Perhatikan firman Tuhan Yesus ini. Karena itu, ya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Oh, ini 18. Iya, ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Perhatikan ayat ini dulu. Saudara, seperti yang saya katakan tadi, bedanya kita melakukan kuk Tuhan, tetap ayatnya tetap di situ ya. Tetap di layar. Beda melakukan, menjalankan kuk Tuhan dan dengan kuk kita. Ketika Tuhan Yesus berkata, pergilah jadikan semua bangsa muridku, kuk Tuhan memerintahkan supaya kita menjadikan semua bangsa itu muridnya. Tetapi kalau kita memikul kuk kita, saudara, kita akan berpikir, jadikanlah semua bangsa, semua orang itu menjadi anggota gerejaku. Menjadi jemaatku. Nah, ketika kita berpikir bahwa semua orang yang kita layani itu harus menjadi jemaat kita, harus menjadi jemaat di gereja kita, saudara, kita akhirnya akan membatasi diri untuk pelayanan. Kita bukan murid Yesus, tapi kita melayani diri kita sendiri, saudara. Anda mau pergi pelayanan ke rumah sakit, karena yang didoakan bukan jemaat yang kami layani, bukan jemaat di gereja kami. Anda mau berbagi kasih, itu kan bukan jemaat kami, bukan gereja kami. Saudara, itu kuk kita yang kita pikul, kuk gereja kita. Ya. Itu namanya kuk kita sendiri yang kita pikul. Tapi Tuhan Yesus tadi memerintahkan, pikulah kuk yang kupasang. Nah, ketika kuk Tuhan yang kita pasang, kita akan melayani kepada siapa saja. Dia orang percayakah, belum percayakah? Kalau dia belum percaya, nanti bertobatnya ke gereja mana saja silahkan. Ya. Kita melayani bukan hanya warga jemaat di mana gereja kita melayani. Gereja manapun kita layani. Karena mereka semua jiwa-jiwa itu milik Tuhan Yesus. Jadi ketika kita memikul kuk Tuhan Yesus, pelayanan kita itu tidak membatasi, tidak terbatas, saudara. Tapi kalau kita, ya,
memikul kuk kita, kita hanya berpikir, kalau orang ini, jiwa-jiwa ini ada kontribusi kepada kami, kepadaku, maka kami melayani. Kalau tidak, tidak kami layani. Atau berpikir, sementara banyak saudara-saudara seiman yang berjibaku dalam pelayanan, melayani dengan segala kekurangannya, melayani dengan segala kelemahannya, berhadapan dengan kuasa-kuasa roh jahat dengan okultisme melayani, ya. Sementara di gereja-gereja besar di kota-kota sumber daya begitu banyak, sumber daya manusianya, sumber daya keuangannya begitu besar. Tapi menutup mata terhadap pelayanan hamba-hamba Tuhan yang di desa karena berkata, oh itu bukan gereja kami, bukan sinode kami, ya. Itu bukan panggilan saya. Saudara, itu karena memikul kuk diri sendiri. Tapi kalau memikul kuk Tuhan, saudara, pelayanan apapun yang dilakukan untuk memajukan kerajaan Allah itu rasanya menjadi dirinya juga bertanggung jawab di situ, saudara. Nah, oleh sebab itu, saudara, yang dikatakan Tuhan Yesus, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, itu bisa kita jalani. Itu guru kita. Yesus itu adalah guru kita, memerintahkan begitu. Nah, sebagai murid Yesus, kita akan melakukan itu dengan sukacita. Hati kita damai sejahtera melakukannya. Seperti dikatakannya tadi, pikulah kuk yang kupasang, maka jiwamu akan tenang. Tapi kalau kita memikul kuk kita, saudara, kita tidak tenang. Kita kalau melayani, wah ini bukan jemaat di gereja kami. Tidak ada kontribusi ke gereja kami. Tapi kita terlanjur melayani, hati kita menggerutu, kita tidak tenang, kita bersungut-sungut, dan itu kita bersalah di hadapan Tuhan, saudara. Ini yang patut juga kita harus pahami, saudara. Lalu kemudian dikatakan di ayat 20-nya, tampilkan di layar, mohon tampilkan di layar, Matius 28 ayat 20. Nah itu perhatikan, ya yang ayat 20, perhatikan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Perhatikan, kita harus mengajarkan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita harus menyampaikan pengajaran apa yang telah diajarkan oleh guru kita. Yesus adalah guru kita. Kita ajari orang lain itu supaya mereka juga menjadi murid Yesus. Karena ketika mereka menjadi murid Yesus, mereka akan produktif dan mereka akan berkontribusi besar ke dalam kerajaan Allah. Jangan batasin mereka. Misalnya, pergilah hanya ke gereja kita. Pergilah hanya ke gereja kita untuk melayani. Ya, tetapi kalau kita mengikuti perintah Tuhan Yesus, kita pergi kemana saja pun. Ya, kalau ada gereja yang bukan satu sinode dan kita membuka pintu, kita pergi. Kalau ada hamba Tuhan yang bukan satu sinode dengan kita, tetapi dia mengajarkan ajaran Tuhan Yesus, ayo ajak datang, undang datang, saudara. Supaya apa? Supaya kita ini memikul kuk Tuhan, supaya kita ini melakukan kehendak Tuhan Yesus di dalam kehidupan dan pelayanan kita, saudara. Ya, ajarkan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kalau tidak diajarkan oleh Tuhan Yesus, ya kita jangan ajarkan. Ya. Artinya, dalam perjalanan kita sebagai murid Yesus, kita semakin diberi hikmat, semakin diberi pengertian, semakin didewasakan di dalam kehendak Tuhan, di dalam maksud Tuhan. Tuhan pasti mengajar kita. Karena kita adalah murid, pasti kita selalu diajar. Asal kita punya hati seorang murid mau diajar. Kalau kita tidak mau diajar, artinya kita membangun paham kita sendiri, membangun doktrin kita sendiri, lepas dari ajaran Tuhan Yesus, yaitu tanggung jawab sendiri. Ya. Misalnya ada pengajaran-pengajaran yang muncul, ya katanya Kristen, ya, tapi pengajarannya beda dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam kitab suci Alkitab. Ya berarti itu bukan murid Yesus. Ya. Percaya kepada Yesus, iya, tapi bukan murid Yesus. Murid Yesus akan mengajarkan ajaran gurunya, akan mengajarkan ajaran Yesus, saudara. Nah, oleh sebab itu Tuhan memanggil kita juga menjadi murid Yesus. Selain kita dipanggil supaya percaya kepada Injil, supaya kita bertobat dan percaya kepada Injil, kita juga dipanggil untuk menjadi murid Yesus, saudara. Murid Yesus akan mengajarkan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Murid Yesus akan mengerjakan seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan,
Demikian yang bisa saya bagikan di kesempatan bagian ketiga ini menjadi murid Yesus, dan kita akan berjumpa kembali di acara berikutnya atau di bagian keempat ya. Nanti bagian keempat kita akan berbicara mengenai ya, mengenai mengambil bagian dalam pemberitaan Injil, mengambil bagian dalam memberitakan Injil. Ya, seperti kata Tuhan Yesus tadi, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi topik berikutnya yang keempat adalah ambil bagian dalam pemberitaan Injil. Terus ikuti program ini ya. Dan kita akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, sungguh mulia Engkau, terpujilah namamu, kami mengasihimu, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan Engkau mengasihi kami dan memberkati kami ya Tuhan. Bahkan ya Tuhan, begitu besar kasih-Mu sehingga Engkau berkorban bagi kami Tuhan. Oleh sebab itu, kami tetap mau ya Tuhan menghargai pengorbanan-Mu, kami tetap mau ya Tuhan meresponi setiap panggilan-Mu, kami tetap mau diajar oleh Tuhan, kami tetap mau menjadi murid Tuhan. Tolong kami senantiasa dan berkati kami, baik hamba maupun semua penonton yang ada dimanapun berada. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Bersama kita berkata, amin, amin, amin. Ya, para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun saudara berada, saya mengucapkan terima kasih saudara sudah mengikuti sampai selesai, dan kita akan bertemu kembali di bagian keempat ya, supaya kita mengerti panggilan Tuhan untuk memanggil kita juga ambil bagian dalam pemberitaan Injil. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di bagian keempat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.